Iya, sudah semakin dekat puncak Natal Betul. yang artinya persiapan di gereja sebagai lokasi tempat ibadah juga sudah dipersiapkan ya. Iya, betul sekali Marvin dan juga pemirsa, kita akan cari tahu bagaimana selengkapnya. Sudah terhubung bersama kami rekan jurnalis MGN, ada Rida Pulpi di Gereja Santo Yosef Semarang dan Febrian Ahmad di Gereja Katedral Jakarta. Kita akan ke Rida dulu ya. Pulpi, bagaimana persiapan di Gereja Santo Yosef 2 hari menjelang puncak perayaan Natal? Ya, Eva, Marvi, dan pemirsa, untuk persiapan di Gereja Santo Yosef Gedangan Kota Semarang ini tampaknya sudah hampir selesai. Terlihat tenda sudah mulai dipasang, kemudian pembersihan sudut-sudut gereja juga sudah dilakukan. Bahkan kursi yang nantinya akan digunakan oleh umat saat perayaan Ekaristi ini juga tinggal dipasang. Ada yang berbeda dengan perayaan Natal pada tahun ini, di mana pada tahun ini meskipun masih dalam masa pandemi, namun tampaknya sudah mulai lebih longgar jika kita bandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Untuk di dalam, nanti diperbolehkan hanya sekitar 475 umat untuk mengikuti perayaan Ekaristi dari dalam gedung gereja dari total kapasitas 600. Kemudian nanti di luar atau di luar gedung gereja ini nanti akan diperbolehkan sekitar 1.500 umat dari total 6.000 umat. Selain itu nanti akan disediakan 2 kali perayaan misa Ekaristi untuk menghindari terjadinya penumpukan pada 1 kali perayaan Ekaristi saja. Nah, kemudian pemirsa Anda lihat, ini saat ini sudah dipersiapkan untuk berada di dalam gedung gereja, pernak-pernik, ornamen Natal itu sudah mulai dipasang, kemudian tanda-tanda atau tanda untuk menjaga jarak ini juga sudah dipasang. Nantinya bagi umat yang akan datang untuk mengikuti perayaan Ekaristi akan diminta untuk mengecek suhu terlebih dahulu, kemudian mencuci tangan, baru dipersilahkan untuk masuk ke dalam gedung gereja dengan tetap menjaga jarak serta mengenakan masker. Sementara untuk pembatasan usia yang sebelumnya pada tahun kemarin di sejumlah gereja ini sudah dilakukan, namun pada tahun ini di Gereja Katolik Gedangan tampaknya tidak ada pembatasan usia. Namun untuk usia di atas 60 tahun memang disarankan untuk mengikuti dari rumah atau secara daring, bisa mengikuti tidak di sini. Kemudian ketika ada umat yang akan mengikuti secara offline atau secara luring langsung di Gereja Katolik Gedangan ini diharapkan dan juga dihimbau bahwa memang dalam kondisi sehat ini untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang lebih meluas. Kemudian selain itu di Gereja Katolik Gedangan ini juga sudah ada pengamanan dari pihak kepolisian mulai hari ini tanggal 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Selain ada pengamanan dari pihak gereja itu sendiri. Pengamanan ini nanti berlangsung selama 24 jam, termasuk ketika dilangsungkannya perayaan Ekaristi untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita lihat, tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah pengurus dari Gereja Katolik Gedangan. Ternyata untuk dari umat sendiri memang antusiasmenya luar biasa, di mana tahun ini perayaan Natal sudah lebih longgar. Jadi umat juga berharap dapat mengikuti perayaan Ekaristi ini langsung secara offline di gereja, tidak secara daring seperti yang dilakukan beberapa tahun yang lalu. Seperti itu laporan dari Kota Semarang. Oke, Pulpi, terima kasih untuk informasinya dari Semarang, Jawa Tengah. Aduh, bagus, jadi pengen pulang kampung. Jadi pengen pulang kampung ya. Tadi kita sudah saksikan bagaimana persiapan di Semarang, Jawa Tengah yang disampaikan oleh Rida Pulpi. Kalau di Jakarta bagaimana ya? Betul sekali, karena salah satunya kan Gereja Katolik Katedral itu menjadi salah satu yang menjadi pusat begitu ya. Banyak sekali umat yang datang ke sana. Seperti persiapannya kita bergabung bersama rekan kita ya. Ada Febrian Ahmad yang berada di sana. Febrian, selamat pagi. Bagaimana nih makna perayaan Natal di Gereja Katedral dan bagaimana persiapannya? Selamat pagi Marvin dan juga Eva. Nampaknya memang di perayaan Natal tahun 2022 ini umat Nasrani di seluruh Indonesia sudah tidak sabar untuk dapat merayakannya, karena kami berada di Gereja Katedral, tepatnya berada di Selasar Goa Maria. Sudah nampak terlihat antusias dari umat Katolik yang akan beribadat. Bahkan masih ada sisa-sisa dari umat yang tadi sempat berdoa di lokasi ini, tepatnya di depan Goa Maria. Ada sisa lilin yang baru saja digunakan oleh umat untuk berdoa, dan juga tentunya ini menjadi tanda juga bahwa Natal tahun ini sudah siap disambut dengan sukacita oleh umat
Katolik yang ada di Jakarta dan juga akan beribadah di Gereja Katedral. Bahkan sejumlah ornamen-ornamen khas Natal juga sudah mulai tampak atau dipasang instalasinya, termasuk juga kandang Natal. Ini dia kandang Natalnya, di mana ini memperlihatkan kepada umat Katolik, khususnya bagi anak-anak ini untuk dapat belajar, karena ditampilkan ada peristiwa dari kelahiran Yesus yang ditampilkan dengan baik. Bahkan yang menariknya adalah kandang yang digunakan ini merupakan sebuah kandang sapi asli yang digunakan dan didatangkan langsung dari Jawa Tengah untuk dapat benar-benar mendekati dari aslinya, dan juga bagaimana ini memperingati dari kelahiran Yesus Kristus, dan juga untuk menjadi edukasi bagi masyarakat dan juga umat Katolik yang akan datang menuju ke katedral di DKI Jakarta. Bukan hanya ornamen dan juga beberapa umat Katolik yang juga sudah datang serta melakukan peribadatan, namun juga persiapan sudah mulai dilakukan, di mana kami melihat akan ada beberapa selasar yang akan dibuka dalam rangka untuk menyambut Natal di tahun 2022, karena di tahun ini menjadi spesial, 100% kapasitas sudah dibuka. Ada beberapa ornamen-ornamen juga yang menjadi khas dari Gereja Katedral, termasuk juga ini merupakan wayang yang juga ditampilkan. Ini juga menjadi ciri khas tersendiri, mengingat Natal 2022 ini juga akan digelar secara hikmat dan juga tetap menampilkan budaya-budaya Indonesia, dielaborasi dengan agar masyarakat bisa beribadah dengan baik dan juga hikmat. Apa makna Natal di tahun 2022 ini? Kami sudah bergabung dengan Pastor Kepala Gereja Katedral, ada Romo Hani, bergabung bersama kami. Romo, selamat pagi. Hari ini sudah mulai banyak nampaknya umat antusias sekali untuk dapat menyambut Natal 2022. Tema Natal 2022 ini sebenarnya apa sih, Romo? Nah, tema bersama PGI dan KBI tahun 2022 ini adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 21. Jadi itu menjadi makna sebagaimana tiga saudara dari timur yang datang mencari dan menyembah, melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Yesus, dan setelah pulang dan mengalami perjumpaan dengan Yesus, membuat hidup mereka berubah, dan lalu mereka menemukan jalan lain yang ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Itu untuk kita berarti juga boleh dimaknai sebagai kita semua sudah berada dalam masa yang cukup lama, ada dalam masa pandemi, dan sekarang kita sudah mulai perlahan-lahan bertahap kita mulai memasuki situasi yang kurang lebih normal, bangkit lagi, pulih lagi. Maka kita dicari cara untuk menemukan jalan-jalan baru, jalan-jalan kreatif dalam banyak hal, terutama di dalam membangun kebersamaan kita, lebih-lebih supaya segera pulih dari pandemi ini, bahwa kekuatan berjalan bersama dalam semangat gotong royong, semangat saling mendukung, itulah yang membuat kekuatan kita bangsa Indonesia termasuk menjadi salah satu negara yang terbaik dalam mengatasi dan berhasil mengalami pandemi, tetapi juga bertumbuh, tetap tumbuh dalam ekonomi dalam banyak bidang. Mas Romo, ini ada ornamen begitu indah. Apakah memang ini menunjukkan keberagaman umat Indonesia di tengah Natal 2022 ini, atau bagaimana maknanya, Romo? Ya baik, kita juga ingin memaknai Natal ini sebagai bagian kita berjalan bersama. Tema tahun ini kan berjalan bersama. Berjalan bersama itu berarti bahwa kita dengan seluruh komponen bangsa ini ikut serta membuat agar kita lebih bangkit kembali, pulih, menjadi bangkit lebih kuat lagi. Dan kalau digambarkan dalam ornamen ini, memang kita mengambil corak wayang sebagai salah satu penegas tentang keindonesiaan kita, bahwa kita umat Kristiani, tetapi kita mengekspresikan iman kita dalam budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Dan yang kita pilih sebagai ornamen adalah wayang. Dan situ menggambarkan di satu sisi, satu panel adalah gembala-gembala, dan satu panel sana adalah Liga Raja. Sehingga menggambarkan ya datang seluruh bagian, seluruh komponen, semua ada di situ. Yesus lahir untuk semua. Itu berarti mengundang kita semua tanpa membedakan suku, ras, agama, berbagai macam identitas yang ada pada kita. Justru kita diajak untuk membangun kebersamaan, ditampilkan bersama-sama, dan datang untuk menyembah Tuhan, bersama-sama juga bergandeng tangan untuk mewujudkan dan meraih mimpi-mimpi yang mungkin pernah hilang. Dalam perjalanan tema tahun ini kan tiga raja mendapatkan bintang, lalu mereka dituntun, pernah hilang bintangnya, lalu bertemu dengan Yesus, lalu menemukan pencerahan, dan dia menemukan dan menapaki jalan baru dalam perjalanan mereka. Jadi kadang-kadang kita juga diajak untuk kembali menemukan mimpi-mimpi yang mungkin hilang,
cita-cita kita yang barangkali sedang kabur, dan kita sama-sama menegaskan itu. Justru di dalam Natal ini juga dirayakan keberagaman, dirayakan juga kebersamaan, dan itulah kira-kira harapan. Dengan begitu ada harapan. Maknanya begitu dalam untuk dapat memperlihatkan kebersamaan, dan juga ini tentunya sudah ditunggu oleh umat Katolik di seluruh Indonesia dan juga Jakarta. Kita akan ke Humas dari Gereja Katedral, ada Bu Susi di sini. Bagaimana sih Bu Susi sebenarnya untuk dapat merayakan Natal di Katedral, akan ada berapa misa digelar? Ya. Misa-misa yang dipersiapkan dari sejak malam Natal nanti akan dilangsungkan 3 kali misa, yaitu di pukul 16.30 sebagai misa diprioritaskan untuk lansia, kemudian di pukul 19 akan dilakukan hybrid, kemudian pukul 21.30 sebagai misa di malam Natal yang terakhir itu adalah misa orang-orang muda. Jadi nanti jelang dimulainya misa, 15 menit sebelumnya ada visualisasi kisah kelahiran Kristus oleh orang muda Katolik Gereja Katedral. Kalau untuk kapasitas dan juga cara agar bisa mengikuti misa Natal bagaimana? Ya, sebelumnya mungkin saya tambahkan dengan misa di hari Minggu, yaitu 25 Desember, itu di pukul 8.30 sebagai misa pontifikal yang akan dipimpin oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo bersama dengan Kuria Keuskupan Agung Jakarta. Kemudian dilakukan juga secara hybrid, dan di pukul 11 adalah misa keluarga, kemudian ditutup di misa Natal sore di pukul 17. Dan kemudian untuk caranya memang kami meminta untuk umat bisa mendaftar melalui website Bela Rasa. Betul. Artinya sudah dibuka pendaftarannya, dan juga umat bisa langsung mengikuti dan juga mengikuti ibadah Natal dengan hemat. Terima kasih Bu Susi. Romo juga terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan tentunya itu dia informasinya. Kita akan nantikan bagaimana perayaan Natal tahun ini bisa menjadi berkesan karena kita sudah mulai bangkit dari pandemi COVID-19. Demikian Selamat Pagi Indonesia, saya kembalikan ke rekan Marvin dan juga Eva di studio. Baik, Febrian Ahmad, terima kasih untuk informasi langsung dari Gereja Katedral Jakarta.